Weh, semetan kumpul ya, ngerti yang dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan dia punya 2 adik laki-laki. Gek Putu ini hidup di keluarga yang sangat sederhana. Tapi walaupun keluarganya ini sederhana, orang tuanya Gek Putu tipikal orang tua yang sangat gigih berjuang untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tapi semeton, saat Gek Putu kelas 3 SMP dan adiknya waktu itu masih SD, Gek Putu tahu kalau ternyata ibunya ini ketahuan selingkuh. Yang padahal ya bapaknya ini sangat sayang dan juga royal kepada ibunya. Memang semeton, menurut Gek Putu, bapaknya ini punya satu kekurangan. Tangan kiri bapaknya ini lebih kecil daripada tangan kanannya. Dan karena ini bisa dibilang bapaknya ini sangat susah untuk bekerja. Dan karena itu bapaknya lebih fokus menjadi petani dan astungkare. Hasilnya sangat cukup untuk biaya kehidupannya Gek Putu dan juga orang tuanya. Tapi keken kada nunduke. Ibunya ini tiba-tiba ketahuan selingkuh. Yang padahal ya saat ibunya ini sudah ketahuan, bapaknya Gek Putu mau memaafkan asalkan ibunya bisa berubah. Tapi waktu itu ibunya Gek Putu ini mungkin karena kadang merasa malu. Dia pun memutuskan meninggalkan Gek Putu dan juga bapaknya, kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Semenjak saat itu, Gek Putu merasa sangat benci kepada ibunya. Dia dengan adik-adiknya sama sekali tidak pernah lagi melalui ke tempat ibunya ini dan mulai hidup berempat dengan bapaknya saja. Dari SMP itu semeton Gek Putu bisa melihat ya, bapaknya setiap hari bekerja keras untuk biaya pendidikan Gek Putu dan juga adik-adiknya. Sampai singkat cerita, saat Gek Putu ini sudah dewasa, astungkare dia juga adik-adiknya ini punya latar belakang pendidikan yang bagus dan juga punya pekerjaan yang sangat mapan. Saat Gek Putu menginjak usia 28 tahun, bapaknya ini sudah meninggal karena memang semenjak Gek Putu ini bekerja dengan adik-adiknya, sepertinya bapaknya ini mulai kesepian dan juga sakit hati semeton. Nah, waktu itu bapaknya mulai sakit. Saat bapaknya ini sakit ya, bapaknya sudah punya bekal dan juga saat bapaknya ini meninggal, bapaknya ternyata punya tabungan yang cukup banyak. Dan ini memang sudah disiapkan oleh bapaknya agar Gek Putu dan juga adik-adiknya tidak kesusahan uang untuk biaya pengabenan dan juga biaya sakit bapaknya ini. Selain itu, bapaknya juga sudah menyediakan beberapa ekor sapi untuk warisan yang akan diberikan kepada Gek Putu dan juga adik-adiknya. Di sana, saat Gek Putu bekerja ke kota dengan adik-adiknya ya, dia tidak pernah tahu kalau ternyata bapaknya sudah menyiapkan beberapa ekor sapi yang akan diwariskan untuk Gek Putu dan juga adik-adiknya. Untuk kondisi bapaknya yang seperti itu, dengan tangan satu yang lebih kecil gitu loh semeton, itu tuh benar-benar hal yang luar biasa semeton. Gek Putu tidak menyangka kalau bapaknya segigih itu berjuang untuk dia dan juga untuk adik-adiknya, agar nanti saat bapaknya tidak ada, adik-adiknya ini dan juga Gek Putu tidak perlu pusing memikirkan biaya pemakaman. Waktu pun berlalu semeton, Gek Putu berusaha untuk move on dengan adik-adiknya. Dia bekerja siang dan malam agar bisa hidup lebih layak. Dan setelah itu ya, beberapa tahun berlalu, Gek Putu pun menikah dengan seorang lelaki yang kita sebut saja namanya Bli Gede. Gek Putu dengan Bli Gede ini memang beda kota, beda desa, tapi Bli Gede ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang cukup mapan, dan Bli Gede ini juga seorang yang berdarah biru. Keluarganya Bli Gede sangat fanatik dan juga sangat menyayangi Gek Putu. Saat Gek Putu ini menikah, dia membawa banyak sekali harta yang memang diwariskan oleh bapaknya, yang memang dibagi rata dengan 2 adik laki-lakinya. Saat itu juga semeton Gek Putu masih bekerja dan juga gajinya Gek Putu sudah sangat stabil. Waktu pun berlalu semeton, akhirnya Gek Putu punya 2 anak. Yang pertama cowok dan yang kedua cewek. Anak ceweknya Gek Putu ini sangat dimanjakan oleh mertua dan juga oleh suaminya Gek Putu, dan waktu itu Gek Putu masih tinggal satu atap dengan kedua mertuanya. Suaminya Gek Putu ini 2 bersaudara dan punya 1 adik perempuan, dan otomatis Gek Putu dan juga suaminya ini sangat disayangi dan juga kayak dimanjakan oleh mertuanya. Memang semeton mertuanya Gek Putu ini berasal dari keluarga yang sangat mapan, dan otomatis juga waktu
waktu itu Gek Putu merasa sangat bersyukur karena bisa menikah dengan Beli Gede yang latar belakang keluarganya seperti itu. Nah, waktu berlalu semeton, anak perempuannya Gek Putu ini menginjak di masa-masa SMP dan waktu itu memang anaknya sangat manja. Di desa tempat tinggalnya Gek Putu ini bisa dibilang rumah warga itu masih sangat berjauhan. Dan juga waktu itu ya, menurut Gek Putu, keluarga suaminya ini bisa dibilang salah satu keluarga yang sangat terpandang di desanya. Di desanya Gek Putu ini adalah anak teruna yang memang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan memang si anak teruna ini kita sebut saja namanya adik-kadek, sangat rajin bekerja. Adik-kadek ini tamatan SD yang walaupun dia tamatan SD, adik-kadek terkenal sangat rajin bekerja dan juga sangat menyayangi orang tuanya. Adik-kadek ini sering sekali diminta tolong oleh warga, kadang-kadang untuk membersihkan halaman rumah atau mungkin membantu mereka untuk melakukan pekerjaan rumah tangga apapun itu. Dan memang selalu diberikan uang lebih oleh warga karena mereka tuh kayak merasa kagum. Walaupun adik-kadek ini kayak bisa dibilang fisiknya itu kurang semeton karena adik-kadek ini kakinya kecil sebelah dan maaf mulutnya juga agak gitu loh semeton, ngerti kan, agak ke belakang gitu. Adik-adik ini kalau berbicara kayak agak badil semeton, mungkin karena mulutnya agak ke belakang. Tapi warga sangat menghormati dan juga kagum kepada adik-adik ini. Walaupun dalam keadaan fisik yang kurang seperti itu, adik-adik sangat rajin membantu orang tuanya. Adik-adik ini punya satu adik laki-laki dan juga punya satu adik perempuan. Kedua adiknya ini masih bersekolah. Dan waktu itu warga sekitar bilang, adik-adik sepertinya tidak mau sekolah karena ingin membantu orang tuanya untuk menyekolahkan kedua adiknya ini. Saat itu, mertuanya si Gek Putu ini juga sering meminta tolong kepada si adik-adik ini untuk membersihkan dapur, membersihkan juga halaman rumah mereka ketika akan ada acara-acara tertentu. Dan si Gek Putu juga kenal baik dengan si adik-adik ini semeton. Menurut si Gek Putu, adik-adik ini terlihat kayak pemuda yang baik, yang rajin sekali bekerja dan juga tidak pernah neko-neko. Tapi kengken kadang unduke semeton. Semenjak anak keduanya si Gek Putu ini masuk ke SMP, sepertinya anak keduanya Gek Putu ini kayak mulai agak nakal. Putrinya Gek Putu ini tipikal anak yang sangat manja dan juga selalu ingin apapun itu permintaannya dipenuhi oleh orang tuanya. Sebenarnya semeton, Gek Putu sering sekali bertengkar dengan suaminya karena beda pendapat. Suaminya ini tipikal yang selalu memberikan apapun itu permintaan anak-anaknya, tapi tidak dengan Gek Putu. Gek Putu tipikal ibu yang sangat tegas dan juga tidak terlalu memanjakan anak-anaknya. Tapi ya mau gimana semeton, di dalam rumah tangga kalau ada satu pihak yang terlalu memanjakan, pasti otomatis dong kita sebagai istri ya cuma bisa diam. Yang walaupun sering bertengkar gitu loh menurut Gek Putu. Sampai suatu hari, Gek Putu ini kok seperti merasa sering kehilangan uang. Dan bahkan pernah semeton, Gek Putu baru saja membeli cincin emas, kok cincinnya ini hilang. Dan kebetulan di waktu itu adik-kadek sering sekali diminta oleh mertuanya untuk membersihkan halaman rumah karena memang waktu itu dekat sekali dengan Rainan Galungan. Dan otomatis Gek Putu mengeluh kepada suaminya, kenapa kok mereka itu sering sekali kehilangan uang, kadang 100.000, kadang 20.000, dan kok tiba-tiba cincin baru yang dibeli oleh Gek Putu hilang. Dan waktu itu kengken kaden unduke. Anak perempuannya Gek Putu dan juga suaminya berpikir apa jangan-jangan si adik-kadek lah yang sudah mencuri uang dan juga cincin emas ini. Nah waktu itu Gek Putu berpikir keras, apa jangan-jangan iya ya? Karena gini semeton, dulu waktu si adik-kadek ini belum diminta tolong untuk membersihkan rumah oleh mertuanya Gek Putu, tidak pernah ada kehilangan uang. Tapi kenapa kok sekarang saat si adik-kadek bekerja di sana, mereka kayak mulai kehilangan sesuatu? Hari makin hari, setiap adik-kadek datang bekerja ke tempatnya Gek Putu, selalu saja ada uang yang hilang. Saat itu posisinya, setiap pagi Gek Putu dengan suaminya akan pergi bekerja, dan mereka jam 3 sore baru akan tiba di rumah. Anak-anaknya dan juga mertuanya ada di rumah, tapi mertuanya Gek Putu ini punya toko sembako. Anak pertamanya Gek Putu yang cowok, baik sekali dan bilang, apa benar si
kadek ya Bu ya yang mengambil uang ibu. Nah waktu itu karena memang Gek Putu ini kayak terus aja kehilangan uang, dia pun mulai curiga kepada si adik kadek. Sampai suatu ketika mertuanya bilang mertuanya kehilangan uang 500.000 yang memang mertuanya taruh di atas TV yang memang ada di ruang tamu. Uang ini diikat menggunakan karet karena waktu itu mertuanya tuh kayak lupa gitu loh. Kok tiba-tiba saat adik-adik ini pulang setelah membersihkan pekarangan rumahnya si Gek Putu, uang itu sudah tidak ada. Nah, waktu itu yang ada di rumah cuma ibu mertua dan juga si adik-kadek. Karena waktu itu Gek Putu dan juga suaminya masih ada di kantor. Nah, punya semeton, karena kesaksian mertuanya ini ya yang berdua saja di rumah dengan adik-kadek, Gek Putu pun mulai percaya dengan perkataan dari suami dan juga anak-anaknya. Kalau sepertinya memang adik-kadek lah yang sudah mencuri uang mertuanya. Dan waktu itu semeton, orang tuanya si Beli Gede ini ya benar-benar marah. Kok bisa-bisanya adik-kadek yang diperlakukan sebaik itu malah mencuri uang mereka. Dan waktu itu mertuanya Gek Putu dengan suaminya si Gek Putu yaitu Beli Gede pergi ke rumahnya si adik-kadek. Mertuanya marah-marah dan juga bilang kenapa kok adik-kadek mencuri uangnya dia. Waktu itu semeton, si adik-kadek dengan terbata-bata, dengan suara yang agak kete gitu, dia bilang dia tidak mencuri uang. Dia berani bersumpah demi nama orang tuanya kalau dia tidak mencuri uang. Tapi waktu itu mungkin karena rumahnya si adik-kadek ini banyak banget ada tetangga, otomatis tetangga mendengar kalau mertuanya mencaci maki si adik-kadek dan meminta mana uang yang kamu ambil. Warga pun berkumpul dan juga ikut kayak membuli si adik-kadek. Waktu itu sebenarnya Gek Putu merasa tidak tega ketika melihat ya si adik-kadek ini menangis sambil terbata-bata dengan keterbatasan fisik seperti itu. Dia mencoba menjelaskan kalau dia tidak mencuri uang ini. Tapi warga tuh kayak termakan hasutan dari satu mulut ke mulut yang lain. Adalah beberapa warga yang memukuli badannya si adik-kadek sementara. Ketika itu adik-kadek menangis. Dia bilang dia tidak mencuri dengan gemeteran. Tapi warga tuh kayak sudah kadung gelap mata dan pak puk. Nah, mungkin karena si adik-adik ini sudah benar-benar memar ya sekujur badannya ini, dijambak, dipukul, tapi adik-adik tetap tidak mengaku. Akhirnya mertuanya Gek Putu tuh kayak merasa kasihan dan juga meminta warga untuk menghentikan perbuatan seperti itu. Dan akhirnya mertuanya bilang, ya sudah dek, kalau memang kamu tidak mengaku ya sudah abaikan saja. Ibu mengikhlaskan uang ini untuk kamu, tapi mulai hari ini ibu tidak akan lagi pernah mempekerjakan kamu. Wih semeton. Waktu itu mertuanya Gek Putu pulang dan hanya tertinggal Gek Putu di sana dengan suaminya. Suaminya Gek Putu tuh kayak kasihan sekali kepada adik-adik, tapi ya mau bagaimana? Waktu itu Gek Putu tuh kayak kok gini? Gek Putu yang merasa kecewa kepada adik-adik dan juga kasihan. Pokoknya waktu itu emosinya si Gek Putu tuh benar-benar campur aduk gitu kan. Setelah pulang dari rumahnya adik-adik, Gek Putu suaminya dan juga mertuanya kayak berdiskusi semeton. Mereka masih ngomong, kenapa ya kok adik-adik tega mencuri? Padahal dia tuh terkenal baik banget. Dan ketika itu anak keduanya si Gek Putu pulang dengan putra pertamanya si Gek Putu. Dan saat itu anak pertama dan juga anak keduanya si Gek Putu ini membawa banyak sekali tas plastik yang ternyata mereka habis beli baju baru. Nah, di sini Gek Putu kaget kenapa kok anak-anaknya bisa membeli baju baru yang padahal Gek Putu ataupun suaminya tidak ada memberikan uang sama sekali. Dan saat itu, ya tanpa rasa bersalah putrinya bilang, tadi waktu pulang sekolah, putrinya melihat ada uang 500.000 di atas TV. Dan si anak berpikir kalau itu uang yang memang dipunyai oleh Gek Putu. Jadi anak kedua dan juga putra pertamanya si Gek Putu mengambil uang ini kemudian pergi ke pasar untuk membeli baju baru. Boom. Kok gini semeton? Jadi ternyata orang yang mengambil uang mertuanya Gek Putu yang diikat dengan tali karet di atas TV adalah putri keduanya. Dan memang bukan adik-adik. Boom. Kok gini semeton? Saat itu si putri keduanya si Gek Putu dan juga anak pertamanya kayak, ini loh Bu baju baru saya, Ibu makasih ya untuk uangnya, makasih. Ya
Anak keduanya dan juga anak pertamanya Ge Putu kan tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dan waktu itu Ge Putu, mertua dan juga suaminya cuma mereka diam. Ya mungkin merasa bersalah, merasa kaget kok bisa putrinya malah melakukan hal seperti itu tanpa minta izin dulu gitu loh teman-teman. Saat itu Ge Putu benar-benar tai kepolo. Dia tuh merasa marah banget kenapa kok anaknya seperti itu tanpa sadar. Plag! Ge Putu langsung menampar kedua anaknya ini dan bilang, karena kalian ada orang yang disalahkan oleh nenek kalian. Pokoknya Ge Putu menceritakan apa yang terjadi tadi yang dilakukan oleh mertuanya kepada si adik-adik. Wih, senton. Putrinya bilang, ya siapa suruh nenek naruh uang di sana? Kenapa nggak ditaruh di kamar saja? Putrinya malah bilang seperti itu, melawan dan juga langsung menangis, berlari masuk kamar. Putra pertamanya Ge Putu menangis dan juga meminta maaf kepada Ge Putu. Ketika itu Ge Putu benar-benar tai kepolo. Kok bisa-bisanya putrinya malah melawan? Saat itu Ge Putu langsung mengejar putrinya ke kamar dan langsung pakpuk, kayak menampar dan juga menjambak putrinya. Kenapa kok dia bisa setega itu gitu loh? Waktu itu mertuanya Ge Putu malah membela putri keduanya dan minta tolong jangan dibahas lagi. Mereka tidak mau anak keduanya Ge Putu nanti dipergunjingkan oleh warga. Dan ibu mertuanya juga merasa malu karena sudah salah paham semeton. Intinya semeton, mertuanya Ge Putu ini kayak menginginkan Ge Putu diam saja, tidak usah ini dibilang kepada siapapun. Karena mereka tidak mau cucu perempuan mereka ini ya, si anak keduanya Ge Putu nanti disalahkan dan juga diortekan oleh manusia-manusia julid di luar sana. Ge Putu menangis, menyesal sekali semeton. Karena Ge Putu tidak mau nanti kayak ini tuh jadi masalah antara dia dan mertuanya. Ge Putu pun diam. Besoknya semeton, Ge Putu dan juga suaminya, juga putra pertamanya, pergi ke rumahnya adik-adik meminta maaf. Tapi mereka tidak menjelaskan siapa yang mengambil uang ini. Mereka cuma bilang, mereka merasa bersalah karena sudah menuduh si adik-adik dan tolong maafkan mereka. Saat itu semeton, adik-adik dengan badan yang sudah penuh luka, ya, dengan keterbatasan fisik, kembali menjelaskan dia tidak mengambil uang itu. Demi Tuhan, dia tidak mengambil uang itu. Jadi tolong, jangan tuduh dia lagi gitu loh. Adik-adik menangis semeton. Dia meminta maaf, tapi tolong jangan tuduh dia lagi. Badannya sangat sakit saat kemarin, kayak dipakpuk oleh warga sekitar gitu loh. Di sana Ge Putu juga menangis meminta maaf karena Ge Putu kayak salah paham. Tapi Ge Putu juga tidak bilang kalau dia sudah tahu siapa yang sebenarnya mengambil uang dari ibu mertuanya semeton. Suaminya Ge Putu juga meminta maaf kepada adik-adik juga orang tuanya karena mereka adik-adik sampai harus dipukuli seperti itu. Dan si suaminya Ge Putu memberikan uang yang cukup banyak kepada adik-adik sebagai tanda permintaan maaf. Di sana semeton, hati kecilnya Ge Putu merasa sangat kok gini gitu loh. Kalau dia bilang kalau anaknya yang mengambil uang ini, dia nanti takut anaknya akan dibully oleh warga desa dan juga mertuanya pasti akan marah. Tapi ketika itu Ge Putu mengambil keputusan tidak membongkar rahasia kalau anaknya lah yang mengambil uang itu dan si adik-adik ini menjadi korban fitnah. Ya karena dia juga merasa sayang kepada putrinya. Yang padahal hati kecilnya juga sadar kalau dia salah semeton. Akhirnya setelah kejadian itu semeton, adik-adik jarang sekali mendapatkan pekerjaan untuk membantu warga membersihkan rumah mereka. Karena bisa dibilang warga tuh sudah percaya dengan fitnah yang tidak sengaja diucapkan oleh ibu mertuanya. Dan karena itu semeton, Ge Putu sering sekali mencarikan si adik-adik ini pekerjaan untuk membersihkan rumah warga di desa tetangga untuk orang-orang atau mungkin kolega-kolega yang memang dia kenal. Dan waktu itu semeton, setelah si adik-adik ini lebih sering mendapatkan pekerjaan di desa tetangga, astungkare, upah yang diberikan untuk adik-adik lebih banyak dan astungkare juga semeton. Setelah itu, kehidupan perekonomiannya adik-adik dengan keluarganya mulai membaik karena memang adik-adik hampir setiap hari rutin mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan rumah warga atau mungkin perkebunan warga yang ada di desa tetangga. Lewat cerita ini,
Gek Putu berharap siapa tahu adik-adik nanti punya HP dan juga punya sosial media. Dia benar-benar meminta maaf sama Tom karena sudah melakukan hal yang salah. Kejadian ini sudah berlalu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini Gek Putu masih merasa bersalah. Dan cara Gek Putu menebus rasa bersalahnya ini yaitu semata. Si Gek Putu selalu merekomendasikan si adik-adik untuk bekerja kepada teman-temannya yang ada di desa tetangga. Dan teman-temannya ini selalu merasa puas dengan kinerjanya si kadek. Teman-temannya Gek Putu selalu bilang kalau kadek ini sangat ulet dan juga sangat pekerjaannya itu rapi banget walaupun kadek memiliki keterbatasan fisik semata. Gek Putu berharap semoga dengan adik-adik mendapatkan pekerjaan di desa tetangga, semoga masa depannya adik-adik bisa lebih baik lagi semata. Dan semoga dengan menonton video ini adik-adik bisa memaafkan Gek Putu. Nah, sebelumnya untuk Gek Putu sukses sekali untuk ceritanya, dan saya juga tidak bisa berkomentar apapun. Untuk semeton yang sudah nonton, kalau kalian menjadi Gek Putu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan membongkar kalau putri kalian yang mengambil uang ini? Atau kalian akan tetap diam seperti yang dilakukan oleh si Gek Putu? Ayo kita bahas masalah ini di komentar teman-teman. Karena saya juga ingin tahu, kalau kalian menjadi Gek Putu, posisi sebagai seorang ibu dan juga seorang menantu, apa yang akan kalian pilih? Ingat semuanya berkomentar. Untuk semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!